Mujaidah Salimah dengan NIM 2186206-201 dari jurusan PGSD ingin membahas mengenai materi peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Bab 1 di sini ada latar belakang pendidikan memegang peran penting dalam kualitas manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Sekolah dasar atau SD merupakan jenjang pendidikan formal awal yang penting untuk membentuk konsep berpikir anak. Namun, rendahnya hasil belajar PKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang menunjukkan adanya permasalahan, seperti pembelajaran yang monoton, kurangnya variasi metode, dan siswa yang pasif. Mata pelajaran PKN bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Berdasarkan data 2016 sampai 2017, hanya 40% siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 yang mencapai nilai KKM 75 pada PKN. Hal ini disebabkan pembelajaran yang berpusat pada guru dan metode yang kurang melibatkan siswa. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menerapkan metode information search yang mendorong siswa aktif mencari informasi dari berbagai sumber. Identifikasi masalah. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya memahami guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang keempat, penandayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Lalu yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Di sini ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui search metode information. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang selanjutnya, manfaat peneliti. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Yang kedua, ada manfaat praktis, manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Yang selanjutnya ada bab 2 di sini mengenai bahas landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar. Belajar. A. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Lalu di sini ada B, hasil belajar. Mengenai berdasarkan urai-urai mengenai hasil belajar yang dikumpulkan oleh para ahli di samping, yaitu Subjana 2009, Diniati dan Mujiono 2013, Purwanto 2014, Suprijono 2010, bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tidak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes.
Di sini ada C, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013 dan Wirano 2013 dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli, PKN adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintah, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kreatif dan bertindak demokratis serta ikut berperan dalam peraturan global. Hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi oleh balik dari faktor inter maupun faktor ekster. Adapun aspek kemampuan yang lainnya adalah ditandai dengan siswa mampu mengingat informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis serta ikut berperan dalam peraturan global. Percaturan global. Di sini ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatukan warga negara secara umum dan menyuruh sebagai menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif, bergantung pada bagaimana cara seorang menyikapi atau memandangnya. Beberapa dampak positif bagi globalisasi yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, afektif, dan efisien. Yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya ada dampak positif itu pasti juga mempunyai dampak negatif. Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat ikut berdasarkan kekayaan. Yang ketiga, selanjutnya, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Di sini yang kedua ada metode pembelajaran information search. Yang A, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan metode pembelajaran ini, maka kegiatan belajar mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur-prosedur metode yang telah ditentukan. Selanjutnya ada B, metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif secara mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Adapun langkah-langkah metode information search menurut Zaini 2004 yaitu yang pertama ada kekelompokan peserta didik ke dalam tim yang terdiri dari atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap siswa peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku, teks, artikel, ataupun informasi dari internet. Yang ketiga, berilah pertanyaan bagi setiap kelompok di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bahan bacaan 4. 4. Perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Selanjutnya yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Selanjutnya ada yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Selanjutnya di sini ada B, penelitian relevan. Satu, Ipung Purnamasari dengan judul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2.
Yang kedua, Munasika dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo Tegalrejo Magelang. Selanjutnya di sini ada C, kerangka berpikir. Kerangka upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Di sini ada gambarnya. Ada kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, penyajian sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Tindakannya, penerapan metode pembelajaran information search meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Lalu tujuan atau hasilnya hasil belajar siswa meningkat. Lalu yang sini ada bab 3, metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas PTK yang merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan. Penelitian ini dilakukan dengan model kemis dan Nick Taggart yang melibatkan perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali sebagai dasar pemecahan permasalahan. Lalu yang kedua B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam peneliti tindakan kelas atau PTK adalah sebagai peneliti dan guru, peneliti merencanakan pembelajaran melakukan tindakan pengamatan dan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan metode information search berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat. Lalu di sini ada C, tempat dan waktu penelitian. Peneliti ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Peneliti ini direncanakan dilakukan pada September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Lalu D, instrumen penelitian. Di sini ada pertama hasil belajar PKN, definisi konseptual. Yang kedua, metode information search, definisi konseptual, definisi operasional. Lalu di sini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan peneliti tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Lalu yang F ini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan keempat catatan lapangan. Di sini ada G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada hak keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini meliputi tringalusi sumber, tringalusi teknik, tringalusi waktu. Yang dalam tringaluasi waktu terdapat desain dan proses penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yaitu siklus pertama, siklus kedua, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kok